Good morning, sir, ma'am. Pada presentasi hari ini, kelompok kami akan membahas kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Multidaya Teknologi Nusantara atau e-Fishery, yang merupakan salah satu startup unicorn di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alifa. Saya Chelsea Angela Wijaya. Saya Delva Sabrina Infako. Nama saya Salma Ashifa Ramadinda. Presentasi ini membahas kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Multidaya Teknologi Nusantara atau e-Fishery, yang dikenal sebagai salah satu startup unicorn di Indonesia. Kasus ini kami analisis dalam konteks etika bisnis dan hukum korporasi sebagai bagian dari Business Ethics Final Exam. Kasus e-Fishery menjadi sorotan karena melibatkan dugaan manipulasi laporan keuangan pada perusahaan unicorn di sektor aquaculture. Investigasi forensik oleh FTI Consulting menemukan adanya fraud yang bersifat sistematik dan material, sehingga kasus ini menjadi presiden buruk bagi ekosistem startup Indonesia. Oke, selanjutnya bentuk manipulasi laporan keuangan. Jadi, manipulasi yang dilakukan berupa penggelembungan pendapatan hingga 600 juta dolar Amerika Serikat, di mana lebih dari 75% pendapatan yang dilaporkan tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Jadi, manajemen e-Fishery menggunakan sistem pelaporan ganda. Laporan eksternal disusun untuk menunjukkan seolah-olah perusahaan profit, sementara laporan internal menunjukkan kondisi real perusahaan yang justru mengalami kerugian besar. Selanjutnya ada manipulasi aset perusahaan. Selain pendapatan, manipulasi juga terjadi pada aset. Perusahaan mengklaim memiliki 400.000 unit feeder, namun di lapangan hanya ditemukan sekitar 24.000 unit. Perbedaan ini menunjukkan adanya rekayasa data yang serius. Jika dianalisis menggunakan teori fraud triangle, kasus ini dipicu oleh tekanan untuk mempertahankan valuasi dan pendanaan. Terdapat rasionalisasi bahwa manipulasi dilakukan demi kelangsungan perusahaan, serta adanya kesepakatan akibat lemahnya pengawasan internal. Nah, tindakan ini tidak dapat dilindungi oleh Business Judgment Rule karena tidak dilakukan dengan itikat baik. Prinsip kehati-hatian dan kejujuran telah dilanggar secara sengaja. Nah, secara hukum, perbuatan ini memenuhi unsur pasal 508 KUHP baru terkait pengumuman neraca palsu. Selain itu, e-Fishery juga berpotensi melanggar peraturan di sektor keuangan. Nah, dampak kasus ini sangat luas, mulai dari hilangnya kepercayaan investor, munculnya fenomena ditch winter bagi startup lain, hingga dampak langsung kepada petani ikan yang bergantung pada ekosistem e-Fishery. Inti permasalahan dalam kasus e-Fishery ini adalah accounting fraud yang dilakukan secara sistematik melalui pembukuan ganda. Praktik masalah ini terjadi di PT e-Fishery di Indonesia dan berlangsung sejak tahun 2018 hingga kuartal ketiga 2024. Motivasi utama terjadinya fraud adalah tekanan untuk mempertahankan status unicorn-nya dan menarik investasi. Manipulasinya dilakukan dengan melaporkan pendapatan yang jauh lebih besar dari pendapatan aslinya, disertai dengan manipulasi aset. Nah, posisi kami sebagai masyarakat dan calon investor yang memahami tekanan dalam dunia startup. Namun, tekanan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyajikan informasi yang tidak jujur karena hal ini merusak kepercayaan publik terhadap e-Fishery. Bentuk pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran etika yang terjadi pada kasus e-Fishery ini meliputi manipulasi laporan keuangan, pelanggaran terhadap transparansinya, pengabaian tanggung jawab fidusia, serta kegagalan menjalankan tanggung jawab moral sebagai startup unicorn. Analisis etika bisnis. Kalau dilihat dari perspektif utilitarianisme, manipulasi laporan keuangan e-Fishery mungkin ngasih keuntungan jangka pendek buat perusahaan, seperti menarik investor dan menjaga citra unicorn. Tapi dampak negatifnya jauh lebih besar. Investor dirugikan, karyawan dan mitra ikut terdampak, dan kepercayaan terhadap ekosistem startup di Indonesia
menjadi menurun. Sementara dari perspektif virtue ethics, kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya nilai moral manajemen. Adanya dua versi laporan keuangan mencerminkan hilangnya kejujuran, tanggung jawab, dan juga transparansi. Padahal, e-fishery ini punya visi besar membantu sektor perikanan, tapi tindakan ini justru menghancurkan kepercayaan dan juga makna dari visi tersebut. Kasus e-fishery menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari keputusan manajerial yang secara sadar mereka lakukan dan juga mengabaikan nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan juga nilai transparansi. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan dalam jangka panjang mencerminkan kegagalan perusahaan tersebut dalam mengelola tata perusahaan. Meskipun e-fishery memiliki visi besar nih untuk membantu sektor perikanan dan juga membantu petani-petani, namun visi yang baik tidak dapat dibenarkan dengan cara yang tidak etis. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan bisnis sejati tidak diukur hanya dari valuasi dan juga pendanaan, tetapi juga integritas dan kepercayaan yang dibangun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.